Lebih mulia manusia atau goa? Allah pernahkah berkalam kepada seorang hamba lewat goa? Siapa hambanya? Siapa hamba yang Allah berkalam melalui goa? Goa di situ ada batu. Siapa? Ashabul Kahfi nggak nyampe makom itu. Nabi Adam enggak. Orang yang masuk ke dalam goa terus berkalam dengan Allah dalam goa siapa? Rasulullah. Rasulullah itu bagi beliau norak itu, beliau langsung diundang ke sana. Siapa tuh? Nabi Musa. Alhamdulillah. Ini bawa Pak. Ini hadiahnya. Allahumma sholli ala ya. Air ngaji. Saksi di akhirat insyaallah ya. Enggak ada benda di sekitar kita kecuali jadi saksi. Mau saksi baik, mau saksi buruk. Baik. Nabi Musa itu media Allah berkalam kepadanya apa? Itu tempat itu, goa itu. Goa itu batu-batu. Jika Allah bisa berkalam melalui goa, batu-batuan dan segala macam yang ada di situ, waduh gantinya Pak. Rezeki Anda nggak kemana. Ya, khair. Maka Allah berkalam lewat kita itu lebih afdal. Makanya Allah sering berkalam lewat Sayyidina Muhammad SAW kepada sahabat. Ya. Dan itu bukan hulul, bukan ittihad, bukan penyatuan. Nggak ada yang bersatu. Masa hamba makhluk bersatu dengan Khalik? Nggak ada. Mana hamba yang dicipta bersatu dengan yang mencipta? Nggak level. Kalau ada orang mengatakan saya bersatu dengan Tuhan, dia kurang ajar. Itu hamba kurang ajar. Su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersatu begitu aja kita ogah. Apalagi bersatu dengan Allah. Jadi kalau bertuhan itu harus waras juga. Walaupun makomnya kemana-mana, akal itu penting. Maka akal itu akan berkembang tergantung mengenal dia kepada Allah. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan ini bahasa Arab. Ainul basirah membantu engkau menyaksikan dirimu tiada dengan wujudnya. Masih ada dirimu, tapi tiada. Masih pakai bi dengan wujudnya. Berarti masih ada hijab di situ. Nanti akan ada perbandingannya setelah. Wahakul basirah, ini yang paling tinggi. Tapi ini tingkatannya lebih dari 70.000. Menurut para ulama kita, di dalam makom ini ada 70.000 makomat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wahakul basirah. Lalu hakikat basirah, yushhiduka wujudahu. Kalau tadi, engkau melihat dirimu, tapi engkau tidak menyaksikan dirimu. Tapi masih melihat diri. Kalau yang ketiga ini hakul basirah, engkau tidak lagi melihat dirimu. Yang ada cuma wujudahu, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sampai di maqam ini, terus dia mengatakan wujudullah, baru dia tidak dikafirkan. Tapi kalau belum sampai di sini, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam risalah Al-Ghausiyahnya yang dikumpulkan oleh Syekhah, seorang perempuan, mursyid perempuan, Faqih Hayat Al-Jailani. Ya. Beliau menulis kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Awrad Al-Qadiriyah. Masih hidup. Kitab ini dicetak 2018. Di situ beliau menyebutkan nama-nama ruhani Syekh Abdul Qadir Jilani 1 halaman lebih. Jadi yang ngomongin nama rohani bukan saya aja. Ya. Beliau nyebutin nama Syekh Abdul Qadir Jilani berapa?
satu halaman lebih dari 100 nama, lebih kurang. Ya. Sekitar itulah. Apa kata beliau? Berkata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berkalam kepadaku. Syekh Abdul Qadir ini pernah diilhami Allah berkalam-kalam secara rohani. Maka jika ada wali berkalam dengan Allah bukan wahyu, disebut dengan ilham. Kalau wahyu jadi syariat nanti. Maka kalaupun disebut wahyu harus tambahkan wahyu ilhami. Bukan wahyu nubuat, bukan wahyu risalah. Ya, boleh juga disebut wahyu walayah, wahyu kewalian. Tapi itu istilah masih berbahaya. Kita ganti istilahnya dengan ilham. Apa kata sir Allah ke dalam kalbunya? Ya Ghaus al-A'zam. Ya, wahai Ghaus. Jadi panggil beliau dengan Ghaus al-A'zam. Siapa yang mengatakan seperti yang tadi, wujudku wujud Allah gitu ya, sebelum dia melewatinya, maka dia telah kafir. Itu yang disebut kafir. Ternyata dulu di Aceh pernah terjadi pertengkaran masalah itu. Syekh Hamzah Fansuri udah meninggal, lalu pengikut-pengikutnya buku-bukunya dibakar. Karena fatwa juga seorang mursyid thariqah, tapi lebih sering berdebat. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Radiri. Nah, tapi bukan asli Aceh. Keluarin fatwa. Jadi dari dulu sampai hari ini, dan sampai hari ini itu terjadi. Di Aceh itu perdebatannya begitu sampai sekarang. Ya. Apa kata Syekh Nuruddin Ar-Radiri? Hamzah Fansuri zindik kafir. Kira-kira begitu. Kalam-kalam Hamzah Fansuri itu zindik dan kufur. Sayangnya orang udah meninggal, gimana mau konfirmasi? Dan saya yakin kalaupun dia hidup dia nggak mau berdebat. Tapi ternyata ini guru kami di kampus sudah wafat, Prof. Azimudi Azra, menemukan satu risalah catatan, ada namanya Syekh Saifur Rijal dari Sumatera Tengah, mendebat Nuruddin Ar-Radiri dan kalah debat dia, lalu dia pulang malu pulang ke India, menang Saifur Rijal untuk menjelaskan bab ini sebenarnya. Dan aneh, jadi dari dulu sudah ada mursyid thariqah tidak faham, tidak sampai ke maqam ini lalu mengingkarinya, lalu suzon kepada orang yang membicarakannya bahwa mereka tidak sampai wusul kepada maqam itu. Emang ada pembahasan di sini bahwa yang sampai cuma Syekh Abdul Qadir, yang sampai cuma Ibnu Athaillah? Kan nggak ada. Apa disebutkan di Quran yang sampai di maqam ini hanya Syekh Abdul Qadir? Nggak ada. Abul Hasan Syazili doang, Bahauddin Naqsyabandi doang, Syekh Saman doang, kan nggak ada. Ini maqam siapa saja bisa melaluinya, tapi mesti dibimbing oleh ahlinya. Ya. Jadi wahaqul basirah. Jadi ada syu'aul basirah, ainul basirah, haqqul basirah. Syu'aul basirah kalau boleh kita ganti dengan istilah ilmul basirah, setara dengan istilah ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin, mirip-mirip. Tapi kenapa dia agak tidak gunakan istilah yakin? Karena yakin cuma percaya, kalau basirah melihat. Itu bedanya. Ya, kalau percaya berarti diceritain orang, tapi kalau melihat kita menyaksikan hakikinya. Ya, wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu. Kalau engkau diberikan haqqul basirah di atas haqqul yakin, yushhiduka, dia akan membuka pandangan batinmu sehingga engkau tidak memandang kecuali hanya dia. Ya, kecuali engkau hanya akan memandang, yang dipandang siapa? Hanya dia. Inilah masalahnya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Surah Al-An'am. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan mana saja. Dia yang dapat mencapai semua pandangan. Jadi kira-kira yang memandang saat itu siapa? Kita nggak ada. Nih coba didudukin pelan-pelan. Haqqul basirah, ainul basirah. Di ainul basirah engkau tidak melihat dirimu ada.
Di hakul basirah, hatta dirimu engkau lupa memandangnya. Apakah dirimu ada atau tiada? Ya, yang engkau pandang saat itu hanya Allah. Tapi Allah tidak dapat dipandang. Lalu siapakah yang memandang saat itu? Terus siapa yang memandang? Ini nggak rumit Pak, ini sederhana aja ngajinya. Allah itu qadim, ada sebelum alam semesta. Qadim itu tidak berlaku waktu padanya, tidak berlaku tempat padanya, tidak ada dimensi saat itu. Gimana cara ngelihatnya? Maka tidak ada media yang bisa memandang Allah Ta'ala. Terus gimana? Siapa yang memandang saat itu? Itulah basic pengajian hikam dulu. Saya menjelaskan ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ini bukan versi Wahabi. Ya, saya nggak mau tekar dengan Wahabi. Dah cukup. Biar Wahabi jangan repot. Ya, ini uluhiyah versi ahli dzauq, versi ahli tauhid, versi ulama sufiyah. Wa ahli sunnah wal uluhiyah itu, nih beda uluhiyah kita dengan uluhiyah Wahabi. Uluhiyah menurut ahli zauq, ahli sufi, ahli tasawuf, menurut para wali-wali Allah, Allah memandang keesaannya dengan dirinya sendiri. Jadi nggak ada selain Allah. Kalau rububiyah, tauhid Rabb, pencipta, Allah menyaksikan keesaan dirinya dengan menzahirkan ciptaannya. Mudah toh? Nggak sulit? Maka si pencipta disaksikan oleh yang dicipta. Apa kata yang diciptakan? Ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai penciptaku. Sekarang yang dicipta sudah tiada, hilang, binasa. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu binasa kecuali hanya wajahnya. Wajah toh, ya. Maka jika ada seorang hamba menyaksikan Allah, saat itu Allah memantulkan wajah rububiyah pada diri. Wajah itu yang memandang, tatapan. Kita kalau ngeliat orang, ngeliat mukanya apa ngeliat kakinya? Mukanya. Maka wajah ada dua. Allah itu lillahi wajhani. Ini bukan wajah begini, ini cuma istilah. Wajah itu saya terjemahkan tempat menatap. Objek yang ditatap itu wajah. Jadi apa terjemahan wajah dalam ilmu tasawuf? Tempat atau objek menatap. Bisa nggak natap orang, tapi yang ditatap cuma telinganya? Nggak natap namanya. Maka jika hamba menatap, dia tiada dulu, zahirlah wajah rububiyah Allah, baru dia bisa menatap wajah uluhiyah Allah. Itu baru benar antum ngomong wajah tu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku lenyap dalam wajah rububiyah Allah. Kullu syai'in halikun, wajahku hancur binasa. Yang hana wajah, yang ada hanya wajah Allah Ta'ala. Nah, yang dua tadi, ainul basirah tadi, itu wajah rububiyah memandang wajah uluhiyah. Ini yang kita sebutkan di awal kajian hikam juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu halak. Ya, siapa yang kenal diri, kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, binasalah dirinya. Panaklah dirinya. Ini dia. Ini kaidah itu berlaku sampai ke sini. Lagi-lagi jangan dipandang ilmu ini dengan ilmu teologis, ilmu kalam. Ya, ini memandangnya dengan ilmu rasa. Minimal faham gak faham tasdik aja. Saya percaya aja lah. Itu ya. Tapi insya Allah separuh dari kalam saya bisa difahami. Ya, insya Allah. La adamaka wa la wujuduk, ya. Jadi kalau sudah sampai di hakul basirah, engkau tidak lagi sadar dirimu ada atau tiada. Itulah yang terjadi pada orang yang sholat. Kalau sampai di makom ini,
Maka orang-orang yang sampai di makom ini taat tidaklah dengan ambisi, terkena maksiat tidaklah perlu terlalu disesali sampai putus asa. Menyesal dalam pengertian tobat wajib, tapi menyesal dalam pengertian putus asa haram. Tuh hati-hati loh, nyesal. Menyesali dosa wajib, tapi menyesali dalam pengertian berputus asa haram. Nah, wali-wali Allah itu, ini yang akan kita tiru. Mereka kalau taat itu nggak nafsu. Jadi kalau pergi ke Masjidil Haram itu jangan nafsu, umroh lagi. Kapan lagi antum memberi kesempatan bagi orang? Coba kalau ada 1.000 orang kayak antum, orang Indonesia. 1.000 orang tiap hari mikir begitu, tiap hari umroh. Itu bid'ah kata Imam Nawawi. Ya. Kalau nggak ketemu Nasim antum udah sebut saja Kalab Ar-Razi bid'ah gitu. Bid'ah dalam bab adab, bukan bid'ah dalam fikih. Bab adab lah. Ya, mana adab kita? Ngasih kesempatan orang. Ya. Begitu juga kalau di Raudhah. Emang kalau nggak duduk di Raudhah, antum nggak dekat sama Rasulullah. Hah? Ya. Lama-lama di Raudhah boleh, nggak apa-apa. Kalau lagi ada tugas rohani. Tapi kalau nggak ada, selesai hajat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, mau tambah 4 rakaat lah, jalan. Ada sunnah setelah itu, yaitu nyapa beliau. Kita pikirkan ada ratusan, ada puluhan ribu orang di belakang. Beramal tidak dengan nafsu. Ya, sayangnya saya nggak punya travel ya. Kalau nggak ajak antum umroh nggak pakai nafsu. Allahumma sholli. Nggak usah tawarin travel sama saya ya.